Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Penmas Plus. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo buruan subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk terus berkarya di video selanjutnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai syarat masuk IPDN 2022. Teman-teman tentu semuanya sudah tahu ya, apa itu IPDN? Iya, IPDN adalah kepanjangannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kalau orang-orang tua kita dahulu tahunya misalnya STPDN ya, atau lebih dahulu lagi namanya Sekolah Pamong Praja. Baik teman-teman, langsung saja kita akan bahas tuntas apa saja syarat masuk IPDN tahun 2022. Baik teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita mulai. Persyaratan mendaftar IPDN tahun 2022 ada 3 persyaratan utamanya teman-teman. Yang pertama persyaratan umum, yang kedua persyaratan administrasi, yang ketiga persyaratan khusus. Ini kami dapatkan dari sumbernya ya, langsung dari surat Rektor IPDN nomor 810 garing 1030 garing IPDN tentang seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2021 atau tahun ini teman-teman. Ya, setiap tahun biasanya hampir sama syaratnya, paling nanti yang nambah misalnya surat ini atau surat itu, biasanya seperti itu tambahannya. Baik teman-teman, kita langsung saja kita akan masuk ke persyaratan umumnya teman-teman. Baik, untuk persyaratan umum teman-teman, ya, perlu kita garis bawahi. Yang pertama ya, itu adalah warga negara Indonesia teman-teman. Kalau warga negara asing, misalnya warga negara Timur Leste, misalnya warga negara Australia, itu tidak bisa teman-teman. Ya, yang menjadi mahasiswa IPDN itu atau praja IPDN itu adalah warga negara Indonesia. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan nanti dengan KTP atau KK-nya teman-teman. Kemudian usianya ketika mengikuti seleksi itu 16 tahun minimalnya teman-teman. Dan maksimalnya adalah 21 tahun. Dengan catatan pada tanggal berapa? Tanggal 1 September 2021 atau tahun depan 2022. Misal nih teman-teman, umurnya 16 tahun, ya kan? Ketika tanggal 1 September 2022 tahun depan, dia bisa mengikuti seleksi IPDN tahun depan teman-teman. Tapi jika dia umurnya 16 tahun, tanggal 30 September tahun depan, dia tidak bisa teman-teman. Karena apa? Karena hitungan umurnya masih 15 tahun. Kemudian begitu juga dengan syarat maksimalnya. Syarat maksimal ini kan 21 tahun. Misalnya umurnya di tanggal 1 September 2022 pas 21 tahun teman-teman. Dia bisa mendaftar. Tapi kalau dia di bulan Agustus, misalnya tanggal 30 Agustus, umurnya sudah 21 tahun, dia tidak bisa teman-teman. Ya. Kalau umurnya misalnya di Desember baru 21, dia bisa nggak kira-kira? Iya, bisa ya. Jadi acuannya adalah di tanggal ini teman-teman, di tanggal 1 September. Oke, lanjut sudah paham ya? Ke syarat yang ketiga ya, mengenai tinggi badan. Pria itu minimal, ini minimal ini paling rendah ya teman-teman. Paling rendah, ingat ya, minimal itu paling rendah. Dan wanita itu minimal 155 kan gitu. Yang laki-laki 160, yang wanita 155. Kalau dia tingginya 159 misalnya, dia nggak bisa teman-teman. Kemudian 154 misalnya, nggak bisa teman-teman. Jadi dia harus 155 minimal. Ya, kalau 155 lewat beberapa mili pun dia tetap bisa teman-teman. Ya, begitu juga dengan 160 untuk yang pria. 161 misalnya, harus seperti itu. Minimalnya 160 teman-teman. Ya, oke. Berbeda dengan kedinasan STAN dan IPDN. Kalau mereka berbeda dengan STAN dan STIS maksudnya teman-teman. Mohon maaf. Kalau untuk kedinasan itu biasanya tidak ada mensyaratkan tinggi badan teman-teman, ya. Kalau IPDN ada mensyaratkan tinggi badan sebagai syarat untuk mengikuti seleksinya. Kalau kita misalnya tingginya kurang, ya, tapi kita daftar juga, ya kan? Kita nanti mungkin bisa lulus di administrasi, bisa juga lulus di SKD, tapi nanti kita nggak lulus di tahap kesehatannya teman-teman. Iya, untuk tahapan seleksinya nanti di video selanjutnya kita bahas ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, untuk persyaratan administrasi. Tadi persyaratan umum sudah kita bahas ya. Persyaratan administrasi ini agak banyak teman-teman. Yang pertama ya, berijazah paling rendah SMA dan madrasah aliyah. Kemudian lulusan paket C juga boleh. Ya. Kalau untuk anak SMK bagaimana? Kira-kira bisa nggak?
Enggak ya, IPDN tidak bisa SMK teman-teman. Yang bisa hanya SMA dan Madrasah Aliyah ya. Dari tahun 2019 ke 2022. Dengan ketentuannya apa? Dengan ketentuannya ya. Yang pertama itu nilai rata-rata ijazahnya itu minimal 70,00 teman-teman ya. Iya, ini bagi yang mana? Bagi yang di 2021, yang lulusan 2021 sampai 2019. Kalau dia lulusan 2022, maka dia menggunakan nilai rata-rata rapot. Iya, atau nilai ujian sekolah kan gitu. Misalnya nih, ketika nanti seleksi IPDN, kalian belum ujian akhir sekolah, maka kalian menggunakan nilai rata-rata rapot. Nilai rata-rata rapot yang digunakan itu dari kelas 1 sampai kelas 3 semester pertamanya teman-teman. Ya, kalau semester 2-nya kelas 3 atau kelas 12 itu kan belum belum keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan kelas 1 atau kelas 10 semester 1 dan kelas sampai dengan kelas 12 semester 1 atau semester ganjil teman-teman. Oke, kemudian ya untuk ada nih syarat kemudahan untuk teman-teman kita bagi yang dari Provinsi Papua dan Papua Barat ya. Mereka enggak 70,00 tapi mereka nilainya adalah 65,00 teman-teman. Ini satu kemudahan bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita yang ada di Papua Barat dan Papua. Oke teman-teman, iya mudah-mudahan bisa paham ya sampai sini. Kita lanjut. Oke, yang kedua syarat administrasinya adalah ya harus ada KTP. Bagi yang mana? Bagi yang usianya sudah 17 tahun ya. Kalau usianya masih di bawah 17 tahun, maka mereka tetap bisa mendaftar. Dengan apa? Dengan melampirkan kartu keluarga. Ya. Atau yang belum memiliki eKTP atau KTP elektronik bisa melampirkan kartu keluarga, atau ketika KTP-nya masih diurus, dia bisa melampirkan yang namanya surat keterangan atau resi kalau bahasa kita sering disebut-sebut ya. Iya. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut yang ketiga ya. Berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah, terhitung pada tanggal awal pendaftaran dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, rekayasa keterangan, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Teman-teman, ada nanti beberapa orang ya, misalnya dia sebelumnya tinggal di Provinsi DKI Jakarta ya. Kemudian dia pindah misalnya ke Provinsi Jawa Barat kan gitu. Jadi selama dia di Jawa Barat itu belum 1 tahun penuh, maka dia tidak bisa menggunakan domisilinya itu di Jawa Barat, tapi dia harus mengikuti seleksi yang di DKI Jakarta teman-teman. Iya, harus seperti itu. Karena apa? Karena IPDN ini dia kuota per provinsinya berbeda-beda teman-teman. Misalnya untuk Sumatera Utara tahun ini hanya 71 orang teman-teman. Iya. Di provinsi lain berbeda lagi teman-teman. Jadi setiap provinsi itu nanti dibedakan jatahnya atau kuotanya teman-teman. Oke? Sudah paham ya? Oke, kalau nggak paham nanti boleh tanyakan tentang ini di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab teman-teman. Kita lanjut. Yang keempat, ya ini masih bagian dari syarat administrasi. Surat keterangan kelas 12 SMA atau Madrasah Aliyah yang ditandatangani oleh Kepsek, kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau stempel basah bagi siswa SMA Madrasah Aliyah lulusan tahun ajaran 2021-2022. Jadi, teman-teman yang dia belum keluar nilai UAS-nya, dia belum keluar ijazahnya, maka dia harus melampirkan surat keterangan bahwa dia kelas 12, teman-teman. Barulah nanti ketika nilai yang digunakan itu adalah nilai rapot. Ini sambungan yang tadi ya, teman-teman. Sambungan di poin di awal-awal tadi, ya. Jadi jangan lupa harus minta tanda tangan atau surat keterangan dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang di sekolahnya kan gitu. Dan jangan lupa itu di stempel basah. Ada tuh misalnya beberapa sekolah atau beberapa instansi menggunakan stempelnya itu hanya misalnya printan kan gitu. Itu juga nggak boleh. Harus stempel basah teman-teman. Oke, sudah paham ya? Iya, ini khususnya untuk teman-teman yang hari ini masih kelas 12. Harus dipahami tentang ini ya. Kemudian yang kelima ya, surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP, orang asli Papua yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui ketua anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP. Ini khusus teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Papua ya. Jadi harus ada itu surat keterangan orang asli Papua dan tanda tangannya
ini BKD-nya ya, BKD kota masing-masing, dan harus diketahui oleh siapa? Harus diketahui oleh MRP-nya teman-teman. Oke, sudah paham ya? Masuk kita ya ke yang keenam ya, ini fakta integritas. Fakta integritas ini teman-teman, nanti filenya ada di website IPDN teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya dan menandatangani fakta integritas ini. Fakta integritas ini isinya nanti misalnya tunduk dan patuh kepada negara Republik Indonesia dan lain-lainnya seperti itu teman-teman. Ya, oke, sudah paham ya? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang ketujuh, ini masih bagian dari syarat administrasi ya teman-teman. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kabupaten Kota. Ya, ini surat keterangan bebas narkoba. Kenapa? Karena anak-anak IPDN itu adalah anak-anak yang ketika dites urinnya, dia tidak mengkonsumsi narkoba. Apapun itu, apakah zat cair, zat padat, atau yang gas, itu juga tidak boleh teman-teman. Ya, narkoba apapun tidak boleh. Jadi makanya harus ada surat keterangan bebas narkoba. Dari mana? Dari Rumah Sakit Bayangkara Polri ya. Ini biasanya ada di rumah sakit yang tingkat provinsi biasanya teman-teman. Kemudian atau yang dikeluarkan oleh BNN. Di kabupaten kota itu biasanya ada itu BNN-nya masing-masing. Jadi teman-teman nanti periksa tes urinnya di BNN atau Rumah Sakit Bayangkara Polri. Nanti dikeluarkan suratnya. Kalau untuk biaya mengurus suratnya nanti ada teman-teman, biasanya ada, tapi biasanya berbeda-beda. Tapi enggak lah sampai juta-jutaan teman-teman, ya, enggak sampai jutaan, apalagi sampai jual tanah, jual rumah, enggak sampai lah teman-teman, ya. Paling hanya beberapa begitu, ya. Nanti boleh teman-teman datangi BNN atau Rumah Sakit Bayangkara Polri terdekat dengan tempat tinggal teman-teman masing-masing. Yang kedelapan ya, surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta, ya. Yang IPDN, yang mau mencoba IPDN itu tidak boleh buta warna teman-teman ya. Iya, kenapa? Misalnya nih, yang di IPDN ini kan targetnya adalah mereka menjadi pegawai pemerintah, misalnya di kelurahan atau kecamatan. Nanti ketika disuruh dia menandatangani misalnya atau memilih kertas, dia nggak tahu nih warna kertas ini putih atau hitam, dia ambilnya pula yang hitam padahal yang diminta putih, itu nggak boleh teman-teman. Atau misalnya disuruh stempelnya warna merah tapi di stempelnya pula warna biru. Jadi makanya teman-teman atau praja IPDN itu tidak boleh buta warna. Makanya harus ada surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah ini biasanya RSU ya, rumah sakit umum, atau puskesmas juga boleh teman-teman. Yang jelas mereka bisa mengeluarkan surat keterangan tidak buta warna ini kan gitu. Ya. Kemudian yang 9 ada alamat email aktif. Ya. Ketika mendaftar teman-teman harus menyertakan atau melampirkan itu nanti email aktif teman-teman. Email aktif ini adalah email yang teman-teman tahu nama emailnya dan tahu passwordnya teman-teman. Ada tuh email yang nggak aktif. Karena apa? Karena dia kelupaan password. Itu juga tidak boleh. Makanya teman-teman dari sekarang kalau bisa sudah ada lah ya email tetapnya. Misalnya satu saja kan gitu. Itu digunakan untuk semuanya misalnya seperti itu. Oke. Yang ke-10 ya teman-teman. Yang ke-10 ada pas foto ya, ukurannya 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah. Teman-teman, tahun lalu ada siswa saya ya mengikuti seleksi seperti ini juga, dibuatnya latar belakangnya warna biru. Dia langsung nggak lulus administrasi, teman-teman. Karena apa yang dipinta itu warna merah. Kemudian harus apa? Harus bajunya berwarna putih polos dan lengan panjang. Kalau ada yang lengan pendek biasanya nanti kena diskualifikasi juga ketika syarat administrasinya teman-teman. Kemudian bajunya juga putih polos. Kalau ada dia misalnya membuat foto selfie misalnya pakai baju kebaya misalnya atau baju adatnya, itu tidak bisa teman-teman ya. Iya, kemudian pas fotonya 4x6 nanti ukurannya ketika kita mendaftar itu teman-teman ada ukurannya teman-teman. Jadi harus tidak boleh lewat dari ukuran itu. Kan gitu. Kemudian tidak memakai kacamata. Tentu sini anak-anak IPDN tidak boleh teman-teman. Kalau saya ya, saya itu minus 75 sama sebelah lagi minus 1 teman-teman. Jadi saya nggak boleh mencoba IPDN. Walaupun dulu ya. Kalau sekarang makin nggak boleh karena umur saya sudah lewat 21 kan gitu. Ya teman-teman, tidak memakai kacamata. Kalau yang memakai kacamata ya tidak bolehlah mencoba IPDN. Kalau teman-teman mau mencobanya, tentu teman-teman nanti gagal dengan sendirinya teman-teman. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Oke, kita masuk ke persyaratan khususnya teman-teman. Persyaratan khusus ini boleh kita lihat ya teman-teman. Kita kupas satu persatu. Baik, masuk yang ke pertama ya. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan teman-teman. Ya, kalau teman-teman misalnya ada nunggu vonis hukuman hakim misalnya, teman-teman nggak boleh ya, nggak boleh mengikuti IPDN.
atau sedang menjalani, misal teman-teman mau daftar ini tapi teman-teman sedang di dalam penjara, nggak boleh teman-teman, ya, nggak boleh. Kemudian tidak bertindih atau bekas ditindih telinganya atau anggota lainnya bagi pria kecuali karena ketentuan agama dan adat, ya. Untuk yang pria nggak boleh teman-teman, nggak boleh ada tindih-tindih ya. Iya, kecuali memang ada ketentuan adatnya, kan gitu. Ketentuan adat ini bagaimana? Misalnya di suatu daerah itu pria itu wajib misalnya bertindih misalnya hidungnya misalnya. Nah, maka nanti diminta tuh surat keterangan dari ketentuan agama dan adatnya, kan gitu. Kalau untuk wanita boleh bertindih, boleh, ya. Wanita boleh bertindih, boleh, dengan catatan tindihnya itu hanya satu di telinganya ya. Kalau tindihnya misalnya di hidung juga, di lidah juga, di mana lagi yang bertindih misalnya, nggak boleh teman-teman, ya. Yang wanita cuma hanya satu saja itu baru boleh, karena itu memang wajarnya ya, wanita sedunia, kan gitu. Kemudian yang ketiga, tidak bertato ya, tidak bertato, berpanu, berkurap kadas, ya itu nggak boleh teman-teman ya. Iya, nggak boleh. Sebesar apapun tatonya ataupun sekecil apapun tatonya, maka nggak boleh bertato bagi teman-teman yang mau mencoba IPDN 2022. Dan yang keempat ya, tidak menggunakan kacamata atau kontak lens ya, atau lensa kontak ya. Lensa kontak ini misalnya teman-teman menggunakan yang apa namanya soft lens itu nggak boleh teman-teman ya. Tidak menggunakan kacamata juga nggak boleh teman-teman ya. Baik minus berapa itu minusnya ataupun plus berapa nggak boleh ya teman-teman, harus memang tidak berkacamata ya. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kelima ya, belum pernah menikah atau kawin. Bagi pendaftar wanita belum pernah hamil atau melahirkan. Kalau teman-teman sudah pernah menikah ya, itu teman-teman tidak boleh lagi mencoba yang namanya IPDN ya. Kalau banyak nih pertanyaan, bang, dia belum menikah bang, tapi dia sudah kawin bang, diam-diam, nggak boleh juga teman-teman ya. Iya, apalagi yang wanita ya, yang wanita juga belum pernah hamil dan melahirkan ya. Kalau udah pernah hamil, dia udah pernah melahirkan, gawat lah kita teman-teman ya. Ada juga dia belum menikah secara agama tapi dia sudah hamil teman-teman ya, maka dia nggak boleh mencoba IPDN. Dan yang keenam ya, belum pernah diberhentikan sebagai peraja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak terhormat ya, nggak boleh teman-teman. Jadi kalau sebagai peraja IPDN nggak boleh, dia sudah lulus misalnya di IPDN tahun 2019, dia coba lagi nih, misalnya ada kasusnya diberhentikan dia dari IPDN 2021, dicoba lagi, nggak boleh teman-teman ya. Atau perguruan tinggi lainnya, misalnya dia sudah terima di Universitas Indonesia misalnya, kemudian karena ada kasusnya dia bukan berhenti secara baik-baik, dia berhenti misalnya karena ada kasus narkoba lain-lainnya, maka dia tidak bisa lagi mendaftar IPDN, karena itu nanti ada jejak digitalnya teman-teman, baik itu di website atau lain-lainnya juga ada teman-teman. Makanya kalaupun teman-teman misalnya diterima tiba-tiba di belakang hari teman-teman pernah diketahui diberhentikan di perguruan tinggi lainnya, maka teman-teman otomatis nanti di DO, drop out dari IPDN itu sendiri teman-teman. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. 7. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai peraja IPDN, maka pendaftar, ini dia teman-teman, ini adalah ketentuan yang ada di Fakta Integritas teman-teman ya, di surat Fakta Integritas. Jadi teman-teman harus menandatangani yang ini nanti, yang di poin 7 ini ya. Yang A, sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Jadi teman-teman, mohon maaf nih bagi yang sudah nggak tahan mau kawin misalnya karena ada pacarnya yang sudah ngajak kawin, maka bagusnya teman-teman nggak usah mendaftar IPDN. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman mendaftar IPDN tiba-tiba teman-teman nikah di tengah jalan, kan sayang tuh ya kan. Nah, jadi kalaupun ada pacaran dari sekarang, usahakan teman-teman bisa mengkontrolnya supaya nanti setelah tamat barulah nikah kan gitu. Atau ya diputuskan aja terlebih dahulu dari sekarang kan gitu ya. Supaya apa? Supaya sama-sama enak kan gitu. Nanti kita komitmennya setelah tamat saya nanti barulah kita nikah kan gitu. Biar teman-teman bisa fokus belajar juga. Kemudian bersedia diangkat menjadi CPNS ya. Yang lulus sebagai peraja IPDN harus sedia diangkat jadi PNS. Kalau teman-teman nggak sedia jadi diangkat jadi PNS, maka teman-teman nggak usah ikut peraja IPDN. Dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya teman-teman disuruh ditugaskan di Papua, teman-teman harus bersedia walaupun teman-teman anak dari Provinsi Aceh. Atau misalnya teman-teman dari Papua ditempatkan di Provinsi Sumatera Utara, teman-teman harus sedia teman-teman. Iya, yang jelas dia wilayah Negara Republik Indonesia kan gitu. Yang C ya, bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN ya. Teman-teman, walaupun teman-teman misalnya orang Makassar, tapi teman-teman harus sedia ditempatkan untuk belajarnya itu di mana? Di kampus IPDN.
kampus IPDN itu yang terbesar di Jawa. Jadi harus teman-teman bisa mengerti dan ikut ke Jawa untuk pembelajarannya kan gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN ya teman-teman. Iya, apapun nanti peraturan yang berlaku di IPDN, misalnya harus diasramakan dan lain-lainnya, maka teman-teman harus bersedia. Kemudian bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja. Iya teman-teman, misalnya nanti di asrama teman-teman melanggar tuh disiplinnya, ketika sudah misalnya dikeluarkan peringatan, teman-teman tetap melanggar juga, maka teman-teman harus bersedia diberhentikan dari IPDN teman-teman ya. Ini yang F ya teman-teman, jangan coba-coba ya membuat pemalsuan identitas atau dokumen ya. Kenapa? Karena walaupun teman-teman sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya kan teman-teman. Tahu ya pepatah itu? Maka teman-teman sepandai-pandai teman-teman menyembunyikan atau memalsukan dokumen pribadi teman-teman ya, maka teman-teman tetap juga akan ketahuan nantinya dan pasti digugurkan dari sistem seleksi, atau ketika teman-teman sudah diterima di praja IPDN ya, teman-teman dikeluarkan secara tidak terhormat. Baik teman-teman, ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan paham semua teman-teman mengenai syarat untuk menjadi praja IPDN tahun 2022 ya. Nanti di next video selanjutnya akan kita bahas ya mengenai jenis seleksinya, kemudian tata cara pendaftarannya dan lain-lainnya mengenai IPDN ini teman-teman. Oke, teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita akhiri perjumpaan hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan bisa menjadi praja IPDN tahun 2022. Demikian, selamat pagi, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.